Halo, jumpa dengan saya Ihan Martoyo dari Program Studi Teknik Elektro UPH. Saya bersama beberapa alumni yang bergerak di bidang data analytics dan e-commerce. Ada Pak Gary Chandra dan Pak Irfan Chen. Selamat malam Pak Gary dan Pak Irfan. Malam. Pak. Kita bakal ngobrol tentang data analytics dan e-commerce. Saya mulai dari Pak Gary dulu. Ini Pak Gary kerjanya di berkecimpung dengan AI, perusahaannya. Ini websitenya Advanced AI di Financial Services. Lalu sehari-hari pekerjaannya Pak Gary itu melakukan data analytics untuk credit scoring. Nah, saya ke Pak Gary dulu nih. Pak Gary, gimana sih itu kerjaannya? Apa yang dilakukan biasanya, Pak? Ya, apa yang dilakukan? Kebetulan kalau di Advanced AI ini kan sesuai yang tadi Pak Ihan tunjukin ya, sebenarnya kita ini produk-produknya menurut saya yang besar ada dua sih. Yang pertama itu anti-fraud buat mendukung, mensupport KYC ya, dan yang kedua itu kebetulan di tim saya ini yang kedua itu scoring produk, khususnya credit scoring. Kalau saya sih sehari-hari as a data scientist kebetulan udah pasti kita bikin model sih Pak. Jadi karena credit scoring, kita bikin model gimana caranya supaya kita itu bisa nebak gitu kan. Kira-kira orang yang nantinya itu mau apply buat kredit, entah itu P2P lending, entah itu mungkin credit card, entah itu mungkin KPR dan lain-lain tergantung case-nya, dia itu nanti mampu bayar atau enggak. Jadi tujuan dari modelnya itu seperti itu Pak. Kalau sehari-hari sih kita lebih banyak ngabisin waktu itu sebenarnya bikin fitur. Ya karena kalau di tim ini, di tim advance yang saya lihat sih kita lebih banyak bergerak untuk menggali lebih banyak lagi fitur-fitur ya, karena kita percaya machine learning itu ya, karena kita kan bikin modelnya model machine learning ya. Machine learning itu walaupun secanggih apapun, menurut yang saya lihat selama ini sih akan lebih signifikan performance-nya naik kalau misalkan data-datanya itu lebih banyak yang tepat. Tepat di sini berarti juga berarti fitur-fitur yang digunakan itu tepat gitu Pak. Jadi so far ya, selama saya juga baru kebetulan di sini. Jadi selama ini saya kebanyakan sih ngolah fitur, dicoba, habis itu kita coba training ke modelnya, kira-kira performance-nya kayak gimana. Singkatnya gitu mungkin Pak. Oke. Nah, jadi kan sebenarnya berarti machine learning-nya itu didesain untuk bisa mencerna fitur-fitur apa nanti yang bisa menentukan orang itu bagus atau enggak kreditnya, skornya, terus bisa dikasih pinjaman atau enggak. Mungkin pakai logistic regression begitu ya. Nah, itu fitur-fitur apa sih yang biasanya secara umum bisa ya untuk predicting orang tuh bagus atau enggak kredit skornya? Oke, secara umum sebenarnya kalau kita ngomong konvensional ya, maksudnya kalau yang sebenarnya credit scoring ini kan dari zaman dulu menurut saya udah ada ya, sebelum ada big data, machine learning, bla bla bla. Perbankan pasti ada, mereka bikin scoring model gitu kan. Mungkin dulu bukan dikerjakan sama namanya data scientist, tapi mungkin aktuaris gitu kan, yang ngitung gimana risk-nya, gimana behavior kredit orang. Jadi kalau data-data konvensional menurut saya yang biasa bisa dipakai adalah demografik pastinya. Mungkin kayak dia kerjanya sebagai apa, ya kan, umurnya, terus mungkin tempat tinggalnya, lokasinya, lokasi kerja dan lain sebagainya. Income pastinya, tingkatan income-nya berapa dan lain-lain. Kemudian yang kedua yang paling umum juga pasti adalah history kreditnya dia, bagaimana dia dulu mampu bayar atau enggak, kira-kira dia punya berapa banyak kartu kredit misalkan, atau berapa banyak dia punya produk loan, mungkin dia ada kredit mobil juga dan lain-lain. Jadi dua kategori itu menurut saya paling umum. Cuma kalau zaman sekarang mungkin ya lebih banyak orang-orang juga mau menggali fitur-fitur yang non konvensional seperti disebutnya data-data alternatif gitu Pak. Jadi kalau di sini data-data alternatif itu saya lihat makin banyak yang lucu-lucu gitu ya, makin banyak yang menarik. Contohnya mungkin data-data di HP kita bisa di scrap gitu kan. Kira-kira di HP kita ini punya aplikasi apa aja mungkin. Mungkin kalau kita tahu orang ini punya banyak aplikasi
misalnya investment gitu ya, dia punya banyak aplikasi sekuritas, berarti mungkin kita bisa infer bahwa oh ini orang melek finansial mungkin ya, mungkin dia bisa aja kredit risknya lebih rendah gitu-gitu Pak. Jadi kalau data alternatif yang tadi saya sebutkan sekarang sih lebih banyak, lebih macam-macam sih. Gitu Tapi mungkin. kan dari segi fintech, apa dia bisa nyekan apa aplikasi di HP kita terus melakukan assessment yang semacam itu ya? Fintech ya, saya sih kurang tahu bagaimana aturannya ya secara legal atau yang lainnya, tapi setahu saya beberapa fintech yang selama ini saya pakai juga sih bisa Pak. Makanya biasa kan ada konsen dulu ya, pas kita baru pertama kali download, habis itu kita Oh, buka, dia kan nanya tuh, boleh nggak nih aplikasinya buat nge-scan kontak dan lain-lain, itu kan ada konsennya. Kalau misalkan iya, ada iya. yang nanya kayak gitu, berarti mereka bisa Pak. Iya, jadi dengan sederhana ngitung berapa banyak kontak, ngitung berapa banyak apa mungkin traffic atau apa, terus dia tiba-tiba bisa punya data tertentu ya apa aktivitas di HP kita ya. Betul. Apalagi Ini kalau kontaknya mungkin kita juga punya data kontaknya itu dia tukang utang gitu kan. Gua bisa jadi ini temennya tukang utang. Nah, kayak gitu-gitu bisa dihubungin. tapi jadi takut ya kalau ada aplikasi yang jalan di HP kita terus melakukan hal-hal yang kita nggak sadari dengan sepenuhnya ya. Iya, makanya. Nanti saya akan kembali lagi ya soal pertanyaan tentang machine learning-nya, mungkin soal diskriminasi data atau apa ya. Tapi saya ingin ke Pak Irfan dulu nih, karena ingin dengar juga bisnisnya Pak Irfan ya. Ini Pak Irfan apa tempat kerjanya? Ini saya ingin tunjukin di apa perusahaan namanya Sing. Ini ada websitenya. Di sini apa tagline-nya e-commerce channeling made simple. Nah, ini Pak Irfan gimana sih bisa apa membuat e-commerce channeling jadi simple, Pak? Ya, jadi kita Sing ini berangkat dari beberapa masalah yang terjadi lah ya Pak di e-commerce. Yang paling sering terjadi adalah misalnya kalau si brand atau si A gitu jualan di e-commerce, mereka punya stok 10 very limited gitu ya. Terus mereka jualan di Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli, Bukalapak, ada 5 e-commerce. Secara logikanya mereka akan taruh 2 gitu ya. Cuma gimana kalau misalnya si customer mau beli 10 langsung di Tokopedia, tapi dia taruh cuma 2 gitu. Yang kita lakukan adalah stok itu akan jadi real time ke gudang utama customer, ke gudang utama penjual gitu ya. Jadi semua akan tampil 10. Once misalnya di Tokopedia ada yang mau beli 5, di Shopee, Lazada, Blibli semuanya ini akan berubah jadi 5 juga, balik lagi ke 5. Terus kita juga ngelihat kalau brand itu punya masalah bahwa once saya mau go to e-commerce, saya nggak tahu harus ngapain gitu. Bahkan ada yang nggak tahu kalau misalnya kita butuh pakai top ads biar barang kita kelihatan gitu. Masalah paling sering adalah gue udah listing barang di Tokopedia kok nggak kejual gitu. Masalahnya apa gitu. Bahkan mereka mungkin sampai situ pun belum tahu. Dan mereka juga nggak tahu kalau misalnya let's say Tokopedia itu punya key account manager loh yang buat handle si clients, handle account gitu, handle kita gitu buat jualan di sini gitu. Kita kan ngomongin soal, kalau bisa ngomongin soal e-commerce, kita fight for traffic ya. Jadi timnya Sing itu udah tahu know-how-nya gimana dan masalah-masalah yang terjadi gimana. Kita juga very data driven. Banyak insight yang kita kasih tiap bulan ke customer kita, ke klien kita. Mungkin kita bakal push SKU A buat di stoknya lebih deep, atau kita kasih traffic lebih, atau misalnya SKU B ternyata trafficnya kebanyakan nih, this SKU doesn't convert, ngapain gue invest di SKU ini gitu, mungkin gue bakal cari SKU lain yang bisa jadi hero SKU lain gitu. Jadi banyak hal yang sebenarnya kita bisa kasih insight ke customer kita juga gitu, ke klien kita. Itu yang Sing lakukan basically dari A sampai Z Pak. Jadi dari barang datang ke gudang sampai barang nyampe ke customer gitu. Ya, berarti sebenarnya kalau saya punya perusahaan terus saya agak bingung ya. Oh, ini Topet, Shopee, Bukalapak, Lazada, Blibli kayaknya bagus-bagus semua, tapi sebenarnya gimana trafficnya Sing itu bisa membantu ya di dalam hal itu ya. Betul.
kita mau fokus di mana? Beda e-commerce, beda kategori loh Pak, yang mereka fokusin. Nggak serta-merta gue jualan baju di Tokopedia lebih bagus. Nggak Tokopedia doang, dan itu berharap itu bagus. Padahal kategori yang bagus untuk fashion ya di Shopee gitu kan. Jadi ada beberapa uniqueness lah ya buat si e-commerce itu, dan kita udah tahu kategori fokus mereka itu ada di mana gitu. Oh, oke. Tergantung jenis barang ya. Jadi Shopee memang terkenalnya fashion gitu ya. Yes, betul. Kayak misalnya kita punya Schneider Electric di pertukangan. Kalau kita jual di Shopee yang gendernya mostly women, doesn't really work lah Pak ya gitu ya ceritanya. Tapi kalau misalnya kita main di Tokopedia yang gendernya lebih banyak cowok, demografiknya, it might work. Oh, oke. Berarti kalau fashion juga kesannya pembelinya nanti wanita lebih banyak ya? Betul, lebih banyak wanita. Nah ini kalau saya lihat klien-kliennya Sync nih perusahaan-perusahaan gede nih, Schneider, Himmel, Petindo, Joyday gitu ya. Terus kalau saya pemula e-commerce baru ya, saya sampai level apa ya nanti mungkin saya butuh Sync begitu? Oke. Pertanyaan menarik Pak. Jadi kalau misalnya kita lihat ya, yang di once butuh Sync adalah when kalian sudah nggak bisa handle order lagi gitu. Jadi saya nggak tahu, capability mereka kan beda-beda nih Pak. Jadi misalnya ada toko mungkin bisa handle cuma sampai 10 order karena orangnya sedikit dan waktu yang diberikan ke sana sedikit gitu. Tapi tiba-tiba barangnya booming jadi 1000 order. That leapfrog kan jauh banget ya. Kita siap ngebantu buat mereka fulfill 1000 order per hari gitu. Dan buat stock management juga nggak gampang buat handle 1000 order per hari gitu ya Pak. Jadi kita punya tools, kita punya tech team kita yang lagi develop juga banyak hal yang sedang kita lakukan ya, buat ngebantu si penjual buat perform dan bisa catch up ke sana gitu. Gitu sih. Sampai mereka nggak kuat lagi buat handle sih basically Pak. Iya, atau mungkin perusahaan besar tapi mereka punya jalur distribusi yang bukan e-commerce, cuman mereka pingin masuk ke e-commerce dengan secara serius dan profesional gitu ya. Itu mungkin dengan Sync juga lebih oke ya. Betul. Dan kita ngelihat uniqueness di tiap brand sih Pak. Jadi yang menarik adalah kita itu penjual saklar yang cukup banyak lah ya di Indonesia gitu. Soalnya mungkin ada beberapa brand, beberapa tipe produk yang nggak mau dibawa sama distributor. Padahal ini barang jalan gitu. Dan barangnya ternyata dicari di e-commerce gitu. Banyak hal yang kita bisa coba explore bareng gitu Pak, sama brand. Gitu sih. Oke, soalnya beberapa alumni juga kerja di Schneider ya, terus ada beberapa alumni juga berkiprahnya di renewable energies kayak solar panel dan lain sebagainya. Cuman nggak tahu juga jalur distribusinya biasanya seperti apa. Dan pemerintah kan memang lagi ngegenjot juga ya renewable energies. Jadi siapa tahu sih banyak peluang-peluang yang kalau di e-commerce tahu-tahu bisa bikin booming dengan jauh lebih cepat ya. Iya. Nah, saya pengen balik lagi ke Pak Gary nih soal data analytics-nya itu tadi. Jadi kan tadi dipakai untuk kredit scoring ya, terus pakai data demografi, pakai data kredit sebelumnya, dan fokusnya juga di data-data alternatif yang bisa membuat konsumen yang lebih luas daripada cuma mengandalkan data banking gitu ya. Nah, tapi machine learning kan kalau menelan data demografi gitu bisa jadi bias dan mungkin diskriminatif ya. Jangan-jangan ada orang yang punya nama tertentu, latar belakang pendidikan tertentu, atau lahir di tempat tertentu, domisili, dia lebih gampang dapat pinjaman dibanding yang lain gitu. Padahal yang lain itu kadang-kadang usahanya legit juga, menguntungkan juga, tapi gara-gara namanya jelek dia sulit dapat pinjaman gitu. Itu gimana sih Pak Gary? Ya Pak, jadi salah satu problem terbesar ya waktu kita bikin model machine learning mungkin memang itu ya machine learning bias gitu kan. Bahkan ada juga yang bikin gamenya tuh, kalau misalkan pernah dengar namanya kalau nggak salah survivalofthebestfit.com. Nanti mungkin kalau belum nyoba bisa nyobain. Jadi itu di survival
of the best fit itu ceritanya adalah mereka mau bikin satu model machine learning buat hiring, mempercepat proses hiring gitu ya buat company mereka. Jadi dari mereka data yang masuk adalah CV gitu kan. Dari CV biasa kan ada demografik, pekerjaan dan lain-lain. Nah, nanti di game itu nunjukin tuh gimana penggunaan machine learning ini kalau nggak hati-hati ya bisa menyebabkan bias gitu. Dan kalau ditanya bagaimana ya, sebetulnya menurut saya itu memang tidak terhindarkan, tapi yang bisa kita lakukan sebagai yang bikin model gitu ya, kita cuma bisa berusaha untuk meminimalisir lah hal itu supaya bisa terjadi. Gimana caranya ya mungkin kita perhatikan sampelnya. Kalau misalkan memang kita pakai fitur-fitur yang agak sensitif gitu kan, misalkan ada yang pakai gender lah, let's say gender aja yang paling umum orang pakai, dan biasanya juga banyak yang protes gitu kan, kalau gender dipakai apakah itu nggak diskriminatif ke cewek aja atau ke cowok aja. Nah, yang bisa diperhatikan juga salah satu adalah sampelnya. Kalau misalkan sampel yang kita pakai dalam bikin model machine learning itu justru di dalamnya kebanyakan cowok, ya kan, atau misalkan kebanyakan cewek, udah kita pakai fitur kayak gitu, terus sampel yang kita di dalam juga udah bias duluan, ternyata lebih banyak sampel yang cewek. Nanti modelnya juga mau nggak mau, karena dia kan cuma belajar dari data training yang kita kasih kan. Habis itu ya kemungkinan bisa terjadi yang namanya bias seperti itu sih Pak. Ya, jadi balik lagi mungkin walaupun algoritma machine learning itu banyak ya yang tulis canggih mungkin atau yang lain sebagainya, balik lagi yang bikin sebagai yang penanggung jawab modelnya juga harus memperhatikan hal-hal kayak gitu sih Pak. Oke, jadi sebenarnya ada semacam kompromi juga ya kalau saya jadi perusahaan. Kalau machine learning saya bias, jangan-jangan saya memang jadi untung karena nanti orang bisa diincar kredit scoringnya yang lebih bagus. Tapi kalau saya terlalu bias, nanti ada pasar yang saya miss begitu ya, karena saya pikir dia nggak menghasilkan karena apa demografinya jelek, tapi tahu-tahu dia perform banget gitu. Terus saya miss ya karena machine learning saya terlalu bias gitu ya. Jadi mungkin memang harus ada semacam kompromi engineering itu ya, gimana caranya yang terbaik ya. Dan terutama juga kalau nanti hukum-hukum diskriminasi itu jadi lebih lebih solid di Indonesia, ya kita nggak bisa terlalu sembarangan juga ya main machine learning yang bisa mengakibatkan diskriminasi gitu ya. Nah, ini pertanyaan terakhir mungkin untuk Pak Gary ya. Kalau saya fintech terus baru, terus saya kenapa butuh perusahaannya Pak Gary ya gitu ya? Apa untungnya gitu pakai advance Pak? Iya, kalau misalkan fintech ya ceritanya baru gitu. Menurut saya yang pasti plus poinnya adalah murah gitu kan, karena menurut saya kalau kita develop in-house, apalagi baru buat produk-produk seperti KYC atau anti-fraud, apalagi kalau mungkin credit scoring, itu butuh cost yang lebih, mungkin buat hiring in-house timnya, dan juga untuk infranya, dan lain-lain gitu kan. Dan yang kedua adalah masalah waktu juga. Kalau misalkan pengen run lebih cepat, menurut saya in-house development pasti akan butuh waktu yang lebih lama. Berbeda kalau misalkan ya kita pakai third party, dalam hal ini mungkin ke advanced AI gitu kan, kita bisa coba mungkin minggu ini backtest, kalau oke kita bisa langsung pakai di minggu depannya lagi. Jadi menurut saya 2 poin sih, time sama cost sih Pak. Dan juga walaupun untuk fintech yang udah lama juga atau mungkin company yang udah matang juga, menurut saya data-data semacam ini gitu ya, apalagi untuk credit scoring itu akan selalu dicari Pak. Walaupun mungkin udah matang sekalipun, data alternatif baru dari third party itu menurut saya akan sangat layak untuk dicoba. Toh kan nggak mesti langsung hari ini kontak advanced AI terus langsung juga deal. Kan ada juga biasa backtesting dulu untuk ngelihat gitu kan gimana kecocokan dari fitur-fitur atau mungkin model-model advance untuk portfolio company masing-masing. Kalau oke, tentu saja bisa jadi plus point, karena kalau di urusan credit scoring ya kita nggak ada batasan. Misalkan hari ini model di company kita ini udah bisa performance-nya 80%. Kalau ternyata kita pakai third party, data-data atau fitur-fitur dari third party dan bisa ningkatin 5%, itu kan nothing tulus gitu kan. Kita selalu pengen credit scoring atau rate portfolio kita itu semakin bagus. Menurut saya gitu sih Pak.
Oke, jadi walaupun udah ada tim data analis in-house, bisa jadi dengan bantuan dari advance baik dari fitur maupun data yang tambahan yang mungkin non tradisional bisa meningkatkan lagi ya akurasi dari credit scoringnya begitu ya. Betul. Selain fintech, kan perusahaan lain nggak cuma fintech kali yang butuh AI, ada juga nggak sih Pak yang jadi kliennya advance yang di luar fintech? Selain fintech, e-commerce ya, Oh, e-commerce. terus bank konvensional juga banyak untuk produk-produk anti fraudnya ya. Kalau mungkin misalkan kita download aplikasi e-commerce baru, habis itu biasa diminta buat selfie, buka mulut kayak gitu-gitu. Nah itu mungkin produknya advance juga salah satunya. Oke. Thank you Pak Giri. Saya ke Pak Irfan lagi nih, yang langsung di e-commerce langsung ya. Kalau dengar data analytics, kira-kira bagian mana yang bisa menarik nih untuk Pak Irfan dan perusahaannya? Buat data analytics saya sih yakin buat semua perusahaan bakal sangat menarik ya Pak ya. Apalagi buat di e-commerce kayak kita. Kita butuh banget sebenarnya data analyst dan buat machine learning mungkin very nice to have gitu. Yang menarik adalah kayak kita ambil contoh case, let's say kita jual saklar gitu ya, kita ngomongin saklar balik lagi Pak. Yang menarik adalah gimana kita bisa build sesuatu yang bisa tahu purchase behavior si customer gitu ya. Dari sana kita tahu tuh buat ambil action apa. Jadi contohnya kayak let's say kita ngomongin Snyder, kita punya beberapa banyak warna. Kita punya warna putih, warna grey, warna gold, warna wood gitu ya. Yang kalau kita lihat secara kasat mata sih, kalau kita lihat orang beli yang saklar warna putih maunya yang murah gitu ya, nggak mau beli yang mahal gitu, maunya yang murah-murah aja. Cuma kalau misalnya ada data ada analis yang bisa bikin, oh ini udah pasti nih kayak gini, bukan udah pasti lah ya, big chance ini nih kayak gini gitu loh. Kita bisa tahu, kita bisa take action. Mungkin kita deeper stock on the cheaper price, or we go very low on the pricing gitu ya. Terus kalau kita lihat misalnya ada warna grey yang sangat-sangat laku gitu misalnya, kenapa gitu? Dan lakunya tuh di mana? Di demografinya tuh di pulau apa gitu? Bahkan kalau bisa sampai di jalan mana gitu yang pakai gitu. Jadi kita tahu customer kita juga. Terus mungkin kayak gold mungkin yang laku di peak gitu ya, karena ya 9 naga mungkin ya Pak ya. Jadi di situ mungkin laku yang warna emas gitu. Jadi mungkin kita bakal bikin campaign di peak gitu misalnya. Oh ada avatar on warna emas gitu. Jadi banyak sebenarnya yang bisa dipetik dari mengebaca data buat ke bisnis kita gitu loh. Gitu sih Pak. Ya yang penting sih cara interpretasi juga ya. Once data analyst bikin coding, tahu gimana cara codingnya, bikin clusteringnya gimana, bla 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 gitu ya. Yang kita perlu sebenarnya from that data, apa executable actions gitu yang bisa kita ambil dari data ini. Ceritanya tuh kayak gimana dan apa yang bisa kita lakukan gitu. If it's only numbers, then it's only good to have gitu. Nggak bisa apa-apa. Cuma once kita punya executable actions, it's very great for us to have this data analysis gitu loh Pak. Data analytics ya, sorry. Iya. Jadi consumer behavior ya sebenarnya bagaimana produk itu dikonsumsinya. Satu lagi Pak, saya tambahin. Banyak yang pengen tahu market size buat e-commerce. Banyak banget brand yang mau tahu where are we gitu ya di e-commerce. Jadi buat teman-teman yang misalnya lagi pengen bikin tesis, mungkin bisa scraping data di e-commerce. Apa tuh yang bisa kita ngomongin soal market share deh, market share toko A yang jual makanan kucing gitu ya. Itu segede apa di universe-nya e-commerce gitu, e-commerce Indonesia. Nah, itu bakal jadi menarik sekali tuh kalau bisa bikin kayak gitu ya. Itu biasanya kan kalau retail klasik yang tradisional mengandalkan data dari Nielsen atau apa gitu ya. Betul. Kalau Nielsen ya
ya itu data klasiknya dari Nielsen, Pak. Cuma mereka nggak tahu nih kalau Nielsen pun sendiri, setahu saya dulu sempat di sana, e-commerce tuh mereka masih belum bisa ukur. Pas saya di sana ya, sekarang mungkin udah bisa. Cuma ya very nice to have lah kalau misalnya bisa lihat data market, dan itu banyak yang mau, banyak banget yang mau. Market size tuh banyak banget yang mau. Jadi data scraping untuk analisis market size ya di e-commerce ya. Nah ini berarti mahasiswa yang lagi tugas akhir udah dapet topik nih. Langsung bisa coba dieksekusi ya. Tinggal ntar diperdebatkan ya. Hasilnya seakurat apa ya gitu ya. Betul. Menarik sekali itu, Pak. Oke, thank you Pak Gary sama Pak Irfan yang udah menyempatkan waktu ngobrol. Nanti kapan-kapan kita lanjut ngobrol dengan topik-topik yang lain. Selamat malam. Ya.